Ya, titik saya saat ini adalah di depan persis Masjid An-Nur Kasya yang merupakan satu lokasi terdampak, tetapi untuk masjidnya ini masih berdiri kokoh ya. Kalau Anda bisa lihat ini di kanan kirinya memang sudah hancur begitu rumah-rumah ataupun juga bangunannya. Ada yang menarik pemirsa, ini video viral di media sosial ini menggambarkan atau bahkan memperdengarkan satu voice note dari korban yang kemudian ini diketahui pada akhirnya meninggal dunia di dalam mobilnya setelah keluar dari Masjid An-Nur Kasya ini. Informasi sementaranya, korban ini telah selesai melakukan rapat di dalam masjid oleh sejumlah orang yang juga menjadi korban selamat saat ini. Saya akan mewawancarai pemirsa korban selamat yang pada saat malam di tanggal 11 Mei 2024 tersebut ini sempat keluar dari masjid dan juga menyelamatkan diri. Kita temukan faktanya. Assalamualaikum, Kela, ini Livia ya, sama Ivan. Makasih banyak ya buat waktunya. Sebelumnya mungkin saya mau nyampaikan cukup prihatin kami semua atas kejadian yang sudah menimpa Sumatera Barat dan juga titik ini. Saya boleh minta tolong diceritakan ya, di malam itu, di malam minggu ya tuh ya, hari Sabtu malam, kalian ini sebenarnya aktivitas waktu itu lagi ngapain? Lagi ada rapat struktur pembentukan pemuda di dalam masjid ya. Kita boleh ke titik itu ya teman-teman ya. Kita coba masuk. Yang sekarang ini sebenarnya lagi ada kegiatan pembersihan pemirsa di masjid ini, di kanan kirinya. Oke, di sini ya. Jadi kemarin itu kita lagi rapat ngumpul di depan situ Kak. Jadi di dalam ya sudah ada salah satu pemuda yang keluar masuk untuk lihat air di aliran sungai. Jadi tiba-tiba Om tuh lari langsung bilang bubar, selamatkan diri, air tambah naik gitu Kak. Kita masuk ya. Kita coba masuk. Berarti ini adalah titik di mana Kela, Livia dan juga Ivan ini rapat malam itu ya. Kondisi terakhir itu memang hujannya lebat banget ya? Lebat dari sore Kak. Dari sore? Iya. Terus tapi ini di kanan kirinya, kalau Kela lihat dari depan ini belum ada banjir? Atau sudah? Belum ada Kak. Pas udah mau keluar dari gerbang musola, air sudah ada yang ke halaman sini Kak. Ingat nggak waktu itu keluar dari musola ini jam berapa? Jam 10-an. Jam 10 tuh kalian keluar? Iya, nah, keluar semua. Udah keluar semuanya. Apa yang bikin kalian keluar waktu itu? Mungkin kalian dengar suara gemuruh atau ada peringatan? Ada peringatan. Air udah mulai naik. Ada peringatan air udah mulai naik. Dari siapa itu? Dari namanya Pak Don. Pak Don. Setelah itu kalian keluar. Lewat pintu mana keluarnya? Pintu sini. Oke. Jadi setelah keluar, Ya. Kela, Ivan, dan Livia. Ya. Ini kalian udah keluar nih, arahnya langsung ke mana? Langsung ke sana Kak. Ya, tapi setelah kalian keluar ini, kalian sempat nggak sih lihat ada aliran air di sini? Sempat. Sempat ya? Di mana itu? Berarti kalian berdirinya, lihatnya dari mana? Di pinggir sini. Berdiri di pinggir sini. Ya, pinggir di sini ngelihat air udah besar. Jadi alirannya nih masuk di kanan kiri masjid ya kalau kalian lihat ya. Kalau dari rumah hijau itu dan di sebelah kanan. Sebelumnya belum, masih dari aliran sungai ini. Oh, ini yang pertama kali. Iya. Oke, setinggi mana tuh, Van? Udah hampir setinggi ini, cor-coran. Oh, batasan ini ya? Iya. Tapi belum sampai masuk ke area ini. Belum. Kalian sempat lihat di sana kan, kita lihat ada jembatan ya? Iya. Nah, di jembatan itu airnya sudah hampir setinggi jembatan kah? Atau sampai mana? Udah mau keluar dari jembatan, soalnya banyak ranting-ranting kayu yang nyumbat jembatan. Begitu kalian lihat air deras banget ngalir ke arah sini, kemudian juga lebih tinggi dari biasanya. Itu sebelumnya pernah Ivan dan teman-teman lihat? Belum. Nah, setelah kalian ini lihat, apa yang terjadi di halaman masjid ini? Halaman masjid ini orang sudah mulai menyelamatkan diri. Terakhir lihat Om Ade ini kapan? Yang saat mobilnya ngegulung di atas. Sebelum ada. Ya. Nah, sebelum itu sempat ketemu lagi nggak di halaman masjid? Pak, kami udah menyelamatkan diri. Om Ade ini masih di halaman surau, masih merekam situasi, mengasih info ke warga supaya hati-hati. Jadi waktu kalian keluar dari masjid, mobil yang dipakai sama Om Ade yang berusaha untuk diselamatkan sama Om Ade itu sebenarnya masih terparkir di sini atau di mana posisinya? Masih sempat terparkir di halaman musola. Oh, di mana? Di sebelah mana? Di sebelah sana. Di yang ada kain-kain itu? Iya, dekat Oh, kain-kain. diparkirnya di situ ya? Iya. Dibawa keluar sama Om Ade, mobil mundur mungkin kalian juga lihat? Itu mungkin nggak lihat. Yang ngelihatnya pas mobilnya itu melewati atap rumah yang di depan sini. Oh ya Allah, di mana? Atap rumah yang mana?
Ini yang ada batu besar ini. Yang atapnya warna merah kecoklatan ini? Enggak, ini Di ada batu. rumah depan sini kak, tapi udah Ya, hancur. udah hancur, Oh, udah nggak ada. hancur Pas rumahnya. depan musolanya ada warung rumah gitu kak. Tapi waktu lihat mobil itu kalian tahu Om Ade ada di dalamnya? Belum tahu. Pas udah tahunya ada yang ngabarin di voice note katanya ada Om Ade masih dalam mobil. Ya, jadi berdasarkan keterangan Kayla dan juga teman-teman yang ada di depan masjid ini tadinya ada bangunan rumah-rumah juga ya. Iya. Bahkan yang tadi sempat diceritakan Kayla kalau ada hantaman air juga ke arah sini. Betul ya? Di mana rumah-rumahnya Kayla mungkin boleh ditunjukkan? Di pas di batu-batuan ini ada rumah sekalian warung gitu kak, terus ada Ini di sini ya? Iya. Kita sedikit mendekat. Yang di batu-batuan besar ini. Iya kak. Oke. Ini tadi ada rumah dan juga warung, lalu? Rumah sekalian warung gabung gitu kak. Oke. Ya terus habis itu emang air tuh langsung, batu itu langsung ngantam rumah gitu kak, hancur. Kalau lihat dari ceritanya Kayla tadi, mobil Om Ade itu juga ke arah sini Iya Iya. kak. keluarnya. Nah, dihantamnya di posisinya di mana? Mobil itu ke bawah, harus naik ke atas atap itu, ngelewatin atap itu kak. Nah, oh atapnya atap rumah ini Iya. yang udah nggak ada ini ya. Iya kak. Sebelum rumah ini dihantam oleh batu besar. Jadi mobil Om Ade Iya. ini lewat atap rumah dulu, baru setelah itu ada batu besar yang datang menghancurkan rumah ini. Iya. Oke, sekarang ini proses dari pembersihan masih dilakukan ya. Anda bisa lihat di belakang saya ini juga banyak petugas TNI. Inilah yang kemudian ini turun pemirsa bersama dengan banjir lahar dingin begitu ya pada Sabtu malam kemarin, dan kemudian berdasarkan cerita teman-teman tadi, kita saksi hidup. Batu-batu inilah yang kemudian menghancurkan beberapa bangunan yang berada di belakang saya ini. Ada rumah-rumah, ada bengkel juga, bahkan di titik ini pula yang kemudian ditemukan korban meninggal dunia tertimbun dari reruntuhan rumahnya akibat diterjang oleh banjir lahar dingin. Kita akan lihat ya lokasi dari Kayla, Ivan, dan juga Livia menyelamatkan diri dari banjir lahar dingin yang menerjang wilayah Agam ini. Nah, lokasinya di mana? Di sini mas, dekat yang bapak berdiri itu. Oh, di sini. Iya. Jadi pas kami lewat di sini kak, dari dekat rumah yang jauh ini, pas air langsung keluar sama kayu batu gitu kak, langsung ngantam motor. Langsung Dia hantam jatuh motor. semua, motor hanyut ke sini. Oh, kalian sempat jatuh di sini? Iya, langsung di sini kan ada kayak fondasi minyak gitu kak. Jadi kami pergi mah langsung manjat ke atas itu. Di sini yang seharusnya ada bangunan ya, ada rumah atau apa itu? Ada warung sama rumah juga di sini kak. Warung Di sama batu-batu, rumah. Terus sebelahnya ada tempat isi minyak gitu kayak Oke. tugas. Ivan waktu itu udah terpencar ya? Ya udah ini kawan. Oke. Yang bikin kalian keseret itu karena mungkin nggak pegangan atau akhirnya gimana? Sesudah bangunan itu hancur, kami tidak bisa berpegangan. Oh, jadi nggak ada yang dipegang iya, lagi ya setelah soalnya hancur? airnya udah deras, alirannya deras. Nah, Ivan berhenti dari arus itu karena apa tuh? Karena ada sebuah kayu besar yang bisa dipegang. Ya udah, kita coba turun ke bawah ya, Van ya. Ya, kita sudah ada di titik di mana Ivan ini menyelamatkan diri ya dari teman-teman lainnya. Kalau tadi kan Ivan, Kayla dan juga Livia ini di depan, dan Ivan ini sempat ke bawah air dan sampai akhirnya di titik ini berhenti karena kayu ya tadi kalau Iya. ceritanya Ivan ya. Nah, itu gimana? Nyelamatin dirinya posisinya gimana, Van? Posisinya kayak gini, nyelamatin kaki di bawah kayu ini. Terus mau menyelamatkan diri, mengeluarkan kaki, Oke. datanglah kayu besar-besar mengimpit badan, ngejepit ke arah kayu ini. Minta tolong ke warga itu pun nggak berani ke sini. Akhirnya sekuat hati mengeluarkan kaki, langsung naik ke atas. Berapa lama kehimpit di sini, Van? Sekitar setengah jam. Setelah itu? Keluarkan kaki satu persatu, terus naik ke atas ini menunggu sekitar 1 jam. Naiknya gimana, Van? Naiknya langsung di atas ini, pas di atas batu ini posisinya persis kayak gini ya, Van? Iya, langsung di atas batu ini minta tolong warga ke warga sana. Kanan kiri ini udah nggak mungkin Ivan jalan ya berarti Iya. ya? Sudah berapa lama ada warga yang lewat dari belakang sini, dekat rumah tingkat ini. Terus tolongnya, terus dipanggilnya, terus naik kami ke atas.
Ke atas mana? Ke atas ini, ke dekat rumah ini. Oh, dekat rumah warna Iya. pink ini ya? Iya. Hah? Waktu di sini Ivan sendirian berarti? Sendirian. Sendirian. Nah, air waktu itu nggak sampai nerjang ke arah Ivan sini? Nggak, udah ke sini airnya. Udah mulai mengecil airnya ke arah sana. Oke. Terus setelah itu posisinya Ivan berdiri atau duduk? Sempat Berdiri. duduk juga. Berdiri kayak gini persis. Mungkin udah nggak selamatkan diri. Udah nggak ada kayu-kayu batu-batu itu.